Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita bisa melaksanakan webinar pada siang hari ini. Kemudian selamat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau suri tauladan bagi kita semua. Yang kita hormati Bapak Amiruddin Pohan, beliau Direktur Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian di Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, yang alhamdulillah hadir bersama kita pada siang hari ini. Awalnya kita minta Pak Dikjen, Pak Dr. Insinyur Suwandi untuk hadir bersama kita karena beliau ada keperluan mendadak juga yang harus tugas negara ke Nusa Tenggara, sehingga diwakili oleh Bapak Direktur Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian pada siang hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Auzar Sarif, MS, narasumber kita juga pada siang hari ini. Kemudian Bapak Insinyur Safrizal, Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan Sumatera Barat, narasumber ketiga. Kemudian satu lagi narasumber kita yaitu Ibu Dr. Dian Hafizah. Ini doktor baru kita di Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang juga banyak mengkaji tentang kedelai. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, guru besar, senior kita yang hadir pada siang hari ini, yang banyak sekali. Alhamdulillah sebentar lagi juga akan bergabung Ketua Dewan Pimpinan IKA kita, Bapak Mahyildi SP. Insya Allah akan bergabung sebentar lagi bersama kita. Yang kita hormati juga ini Bapak Gusti Chandra, Direktur Bank Negari, alumni, salah satu alumni kita yang menjadi kebanggaan kita, yang baru saja diberi amanah menjadi salah satu Direktur Bank Nagari. Kemudian ada Bapak Profesor Isrilber, kemudian Bapak Profesor Aswal Yanwar, dan semua guru besar, dosen, serta seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara webinar yang kita adakan secara berkala. Sekali setiap 2 minggu kita adakan, dan kemarin kita telah libur ini selama libur akhir tahun dan juga libur akhir tahun, dan ini pada tanggal 8 hari Jumat ini kita lanjutkan kembali webinar tentang berbagai hal kita perbincangkan di bidang pertanian. Dan ada isu penting yang berkembang akhir-akhir ini, yaitu melonjaknya harga kedelai di tingkat konsumen, khususnya tahu dan tempe, sehingga kita dengar ada pengrajin tempe dan tahu ini yang sampai mogok untuk tidak berproduksi. Ini salah satu masalahnya adalah kedelai yang kita gunakan itu sebagian besar masih kita impor. Kalau kita lihat angka-angkanya, konsumsi kedelai kita itu hampir sekitar 2,8 juta ton per tahun. Sebagian besar itu diimpor dari berbagai negara.
hampir sekitar 2 juta ton itu diimpor dari berbagai negara, dan hanya produksi nasional kita itu hanya sekitar 800 ribu ton. Nah, itulah angka-angka yang kita temukan tentang kedelai kita ini. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita diskusikan apa permasalahan produksi yang kita hadapi terhadap komoditi kedelai kita ini. Dan alhamdulillah kita bersama kita telah hadir Bapak Direktur Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian, Bapak Insinyur Amiruddin Pohan MS, yang sangat berkompeten untuk membicarakan masalah kedelai ini. Juga permasalahan ini juga nanti akan diekspos oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Sumatera Barat, Bapak Insinyur Safrizal, serta 2 orang pakar kita dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas, yaitu Bapak Profesor Rauzah Sarif dan Ibu Dian Hafizah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini sedikit pengantar dari webinar kita pada siang hari ini. Webinar kita ini akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Insinyur Refli Nadon MSI. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita buka secara bersama-sama webinar kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami serahkan waktu kepada moderator kita Bapak Dr. Insinyur Refli Nadon, dan Pak Moderator insya Allah nanti di tengah acara kita akan hadir Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni kita. Selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Dr. Refli Nadon sebagai moderator kita. Silakan Pak Don. Ya, baik. Terima kasih Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber, para undangan, serta peserta webinar diskusi Agriculture Forum seri ke-10 yang dilaksanakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin saya memandu untuk diskusi webinar kita pada siang hari ini yang berjudul tentang permasalahan kedelai secara nasional. Bapak dan Ibu para hadirin yang kami hormati, pertama kami ingin memperkenalkan para pembicara kita atau narasumber kita pada topik diskusi petang hari ini. Pertama, tadi sudah disebutkan, yaitu Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Bapak Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Bapak Insinyur Amiruddin Pohan MS. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Bapak Insinyur Safrizal sebagai Kadistan Horbun Provinsi Sumatera Barat. Dan yang ketiga nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Rauzah Sarif MS, Guru Besar dari Fakultas Pertanian, serta terakhir nanti oleh Ibu Dr. Dian Hafizah, juga dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Jadi akan ada 4 narasumber kita pada petang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita tentu akan membatasi waktu karena kegiatan kita ini kita akan batasi sampai pukul 4 ya maksimal. Pertama tentu kita akan memberi kesempatan kepada para narasumber untuk berbicara. Setelah itu nanti kita beri kesempatan 10 sampai 15 menit. Setelah itu nanti kita akan memberi ruang diskusi
pada untuk dalam pertanyaan untuk semua narasumber yang kita tampilkan hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih pertama kepada seluruh para alumni kita yang tersebar di seluruh Indonesia yang kesempatan hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Dekan yang telah mengangkat acara ini. Selanjutnya kita akan beri kesempatan kepada Bapak Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Bapak Insinyur Amiruddin Pohan. Beliau adalah, saya kenalkan atau saya bacakan sedikit tentang beliau. Bapak Amiruddin Pohan lahir di Waingapu, Sumba Timur, Juli 1965. Menyelesaikan S1 di Universitas Cendana Kupang dan S2 di Institut Pertanian Bogor. Tahun 2000, jabatan sebelumnya adalah Kepala BPTP Sumatera Selatan. Maaf, itu mungkin yang bisa saya dapatkan sedikit tentang Bapak Amiruddin Pohan, Pak Amir. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita beri kesempatan pertama kepada Bapak Amiruddin Pohan untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya sekitar 15 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Baik Pak, sedikit perkenalan saja. Jadi saya semulanya itu sempat dinas di BPTP NTT, kemudian pindah ke Banten, kemudian pindah ke Sumatera Selatan, dan sekarang di pusat. Yang pertama tentunya saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan juga permohonan maaf harusnya Pak Direktur Jenderal yang langsung menyampaikan, tapi karena beliau ada halangan ditugas ke kami sebagai Direktur Aneka Kacang dan Umbi. Jadi namanya sekarang diganti, bukan Aneka Kacang-Kacangan, tapi Aneka Kacang. Aneka kacang. Ya. Aneka kacang. Kalau kacang-kacangan nanti dikira mobil-mobilan nanti. Jadi sekarang namanya jadi Aneka Kacang dan Umbi. Jadi semua kacang dan umbi. Kecuali edamame. Edamame itu nggak masuk di kita Pak. Banyak yang keliru. Edamame itu tanya ke saya. Edamame itu jenis kacang-kacangan, tapi dia itu masuk di Direktorat Hortikultura karena sayur-sayuran. Jadi di hortikultura. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang saya sebenarnya materinya cukup banyak, tapi saya coba singkat-singkat aja. Langsung aja, operator. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan, persoalan sekarang ini kan komoditas kedelai itu ditetapkan oleh Kemendak ya sebagai yang punya wewenang, itu sebagai salah satu komoditas yang masuk ke dalam kelompok non lartas. Ya, non lartas. Jadi ada import itu ada lartas, ada non lartas. Non lartas artinya tidak terbatas. Tidak terbatas, tidak diawasi, tidak diatur, dan semuanya pokoknya tidak. Sehingga import itu bebas masuk, ya, kapan saja, jumlahnya mau berapa, siapa yang memastikan, negara tidak ada yang atur di dunia ini, terutama di Indonesia. Itu yang saya selalu protes ini, mohon maaf. Ya, sejak saya di sini saya protes, kenapa dia harus non lartas, sehingga dibebaskan, tidak ada biaya, dan kita sulit mengendalikan produksi dalam negeri. Dan harganya tidak pernah kejadian itu, harga import selalu bisa lebih tinggi dari harga lokal. Jadi mana mungkin petani kita barangnya itu terjual. Walaupun ada HPP 8.500 itu hanya sekedar HPP aja. Jujur aja ini mohon maaf. Tidak dibeli dengan harga begitu. Sehingga petani rugi akhirnya. Kalau kita lihat di grafik ini Pak, ya. Ini kita lihat ini produksi konsumsi import kita ya. Kita bisa lihat di sini antara produksi dan import ya begitu tinggi, jomplang sekali ya. Ya, karena tadi itu komunitas kedelai dianggap komunitas non lartas yang tidak dilarang. Kalau sudah nama tidak dilarang berarti kita tidak bisa atur.
Itu persoalan. Tapi kalau ini bisa, sekarang kita lagi usahakan ya dengan Pak Menteri kita, dengan adanya kasus ini, kita lagi coba memperjuangkan, mudah-mudahan di Mendak ya, Menteri Perdagangan itu mau, juga itu di Menko Ekuin mau merubah. Kalau itu udah rubah, kita bisa atur Pak. Kita bisa atur kapan mereka harus import, jumlahnya berapa, sehingga kita utamakan dulu produksi dalam negeri. Ini yang kita harus berjuang sama-sama. Jadi titik persoalannya cuma di situ, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat ini sekali lagi, makin menurun ya produksi kita yang warna biru ini dari tahun 2015. Kalau kita lihat data dari tahun 2090, itu produksi kita tinggi sekali, ya, impor di bawah. Tapi setelah 2014 ya, kalau tidak salah 14, itu sudah mulai terbalik grafiknya. Oke. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, ini luas tanam kita ya. Luas tanam dan produksi, kita bisa lihat dari tahun 2015 kita pernah mencapai itu produksi cukup tinggi sampai 1 juta. Ya, dengan luas tanamnya itu mendekati 800.000 luas tanam. Itu. Tapi dengan mulai adanya dibebaskan sebagai non lartas kedelai ini, kita bisa lihat di sini ya, produksi kita mulai luas tanam terutama karena pengaruhnya ini terhadap luas tanam, produksinya ini sangat pengaruh terhadap luas tanam, sehingga luas tanam kita turun drastis terus karena petani kecewa, barang-barangnya itu tidak diambil, walaupun sudah ada Perpres nomor 5 menugaskan Bulog untuk menstabilisasi harga, tapi budgetnya itu tidak diikuti ke Bulog, sehingga akhirnya Bulog juga hanya mengurus padi dan jagung, kedelai dibiarkan ke pasar bebas, dan sekarang terjadi seperti ini. Jadi kita lihat ini turun terus luas tanam dan produksi kita sampai tahun kemarin, sampai tahun ini Pak, sampai tahun 2020 ini. Lanjut. Nah, ini sebarannya ya, sebaran lokasi kita ya. Cuman sayangnya hari ini kita bicara di Sumatera Barat, tetapi Sumatera Barat sendiri kecil sekali minatnya untuk menanam ya. Jadi ini mudah-mudahan dengan seminar ini bisa muncul kembali dengan momen yang sangat baik, momentum harga yang bagus ini, mudah-mudahan Sumatera Barat juga merupakan salah satu sentra nanti untuk menyumbang ke nasional ya. Jadi sulit sekali, kami berapa kali dengan koordinasi dengan Kadis ya, itu sulit sekali minat di sana untuk menerima bantuan kita. Padahal bantuannya full paket sebenarnya, ada benih, ada saprodi, tapi sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada dari Sumatera Barat. Nah, mungkin nanti Pak Kadis mudah-mudahan nanti ini bisa menggerakkan kembali ya. Kami punya stok cukup banyak untuk program tahun 2001 ini. Akibat dari adanya gejolak kenaikan harga kedelai. Jadi ini wilayah-wilayah potensi kita yang masih kita pertahankan terus. Kemudian lanjut. Ini di tahun 2001 ya, tahun 2001 ini sebelum kita adakan revisi anggarannya seperti ini ya, tapi atas perintah Pak Menteri kemarin setelah ada gejolak ini kita akan naik kan di 2001 ini seluas 500.000 hektar. 500.000 hektar. Jadi ada penambahan sekitar 300.000 lebih ya. Ini yang kita lagi mencari sekarang CPCL. Mudah-mudahan sekali lagi Sumatera Barat bisa mengalokasikan atau kami alokasikan ke Sumatera Barat bisa antara 10 dan 15.000. Tergantung Pak Kadis nanti nih dengan teman-teman di sana. Mau berapa ribu hektar saya siap. Karena saya siap, benar nih Pak Kadis kalau lagi monitor ini. Saya tadi barusan selesai Vikon dengan beberapa provinsi, sekaligus juga dengan beberapa penyedia benih ya untuk menyiapkan benih. Kita mulai tancap gas nanti ini mulai di Januari sampai bulan Juni, 500.000 hektar ini. Mudah-mudahan nanti jauh Sumatera Barat ini bisa ada sedikit ya 5.000, 10.000, 15.000, silakan bisa. Dibantu oleh teman-teman tentunya yang ada di Sumatera Barat. Lanjut. Nah, ini perindak terbaru nih 2020. Memang ya
Di dalam ini acuan pembelian itu sudah 8.500. Sudah benar 8.500 ya. Sampai bahkan di sini ada 9.200 ya untuk tingkat konsumen. Tapi kita masih dibayang-bayangi oleh kedelai impor yang harganya jauh di bawah. Ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kalau barang impor ini masih ada, mereka akan mau membeli barang produk lokal kita. Jadi saya masih belum, kecuali ini harga minimal. Sementara di Perendag itu mengatakan bahwa apabila harga di bawah itu bisa dibeli oleh investor. Harusnya tidak boleh membeli harga di bawah ini kalau kita mau mendorong petani biar bersemangat lagi. Ya. Nah ini juga kayaknya kita masih diskusi nanti ini dengan lintas kementerian lembaga lainnya. Ya. Jadi ini HPP sekarang nih tahun 2020. Jadi untuk kedelai itu 8,5 ya. Di tingkat konsumen itu 9.200, kemudian impor itu 6.500, di tingkat konsumen 6.800. Jadi masih di bawah. Kenapa mereka bisa di bawah? Karena mereka bebas masuk, tidak ada biaya masuk. Bahkan mereka bisa dapat utang ya untuk diberikan ke Gakoptindo sebagai koperasi yang tahu tempe. Akhirnya semua koperasi tahu tempe larinya ke impor. Nah, ketika sekarang harga produksi di luar negeri berkurang, Amerika, Argentina, Brasil berkurang, kemudian penyerapan di Cina naik, impor ke Cina, akhirnya tidak dapat barang ke kita, baru kita merasa sadari bahwa ternyata memang harus produk dalam negeri harus kita siapkan. Itu. Jadi saya kira ini belum ada kata terlambat dan ini masih punya peluang yang bagus saat sekarang ini untuk negara kita dan terutama untuk petani. Lanjut. Nah, ini luas rencana kita tahun 2021 ya. Jadi 2021 ini sekitar 525.000 tersebar di 21 provinsi. Ya, kebutuhan benihnya cukup besar ini 26.000 ton untuk kebutuhan benih untuk bisa mencukupi 525.000. Ya, ini beberapa sentra-sentranya ya. Dan ini komponen bantuannya yang dari pemerintah. Itu ada benih 50 kilo, ada resobium, ada pupuk NPK, pestisida dan lain-lain, herbisida dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini lokasi-lokasinya ya, ini lokasi-lokasinya. Kami punya anggaran yang sudah ada di DIPA itu kurang lebih 125.000, kemudian ada tambahan anggaran biaya tambahan, ini kami lagi usul dalam rangka untuk ketersediaan kedelai ya. Tambahan jadi menjadi totalnya sekitar 525 ribu hektar. Lanjut saja cepat-cepat. Terus saya kira ini terus ya. Nah ini skenario kita ya, skenario untuk mencapai produksinya itu bisa kita dalam bentuk kegiatan pengembangan kawasan kedelai ya, itu target kita luas tanam kurang lebih 464.000 hektar. Perkiraan panen, produksi dan seterusnya. Kemudian dalam bentuk korporasi perbenihan kedelai untuk mendukung pengembangan kedelai ada 1.000 hektar. Kemudian korporasi pengembangan kedelai, jadi kawasan dalam bentuk korporasi, hulu hilir di situ kita bantu ya kurang lebih 10.000. Kemudian lokasi food estate ya, food estate berbasis dengan kedelai. Tentu dalam rangka untuk PATB, pemanfaatan areal tanam baru, kemudian bisa juga dalam bentuk peningkatan IP maupun tupang sari. Ya, totalnya kurang lebih untuk tahun ini 525.000 hektar. Terus lanjut untuk tahun 2022 juga ya, langsung di tabel aja. Lanjut. Nah, untuk ini skenario-nya untuk tahun 2022, target kita adalah 62.000. 60.000 dengan produksi kita bisa mencapai kurang lebih 900.000 ton. Ya. Jadi kita sekarang coba membuat konsep atau rancangan untuk perlahan-lahan mengurangi ketergantungan import kita. Sampai tahun 2024 itu kita mudah-mudahan bisa mencapai 50%. Jadi dari kebutuhan
konsumsi di nasional itu kurang lebih 2,8 sampai 3 juta, sementara sanggup yang kita bisa siapkan di dalam negeri, baik itu dari import maupun dalam negeri, itu cuma paling 2,6 juta. Jadi masih ada kurang. Ya. Nah, ini kita secara bertahap bisa mencapai nanti minimal 50% dulu untuk substitusi importnya. Lanjut untuk tahun 2023, bentar lagi mungkin selesai 2023. Lanjut. Nah, ini target kita, luas tanam harus mencapai 725 dengan perkiraan produksi itu sudah 1 juta ton lebih, 1,75 juta ton lebih. Dengan konsepnya sama, kegiatannya itu masih dominan di 4 kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir, lanjut. Tahun 2000, langsung di tabel saja. Nah, ini 2024 itu luas tanam kita ya sudah harus mencapai 825.000 hektar. Kita pernah mencapai dulu kurang lebih pada tahun 2016 ya atau 17 itu sudah sampai 800-an ribu hektar. Sudah mau swadaya waktu itu kita. Cuman persoalannya produksi waktu itu yang berlimpah itu tidak diikuti oleh penyerapan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita importir maupun pelaku-pelaku usaha lainnya, pengrajin tahu tempe. Tetap mereka cenderung mengambil yang impor karena harganya lebih murah, bisa utang ya dan lain-lain. Alasannya adalah katanya kualitas kita itu kurang baik. Saya tanya apa kualitasnya tidak baik itu dari segi apa? Katanya hanya kotor tercampur dengan kulit. Saya bilang kalau itu sebenarnya mudah, kita pakai blower aja. Tapi persoalannya ada nggak jaminan harga dan teman-teman mau beli? Kalau ada pasti, saya yakin kami dorong petani akan mau. Gitu. Cuman ya itu hanya sebatas kita diskusi saja, jadi belum ada action. Nah, mudah-mudahan ini tahun penuh berkah bagi petani kita ya. Kemarin dulu tahun 4 pertama kerja kita dengan Pak Menteri adalah mengundang semua investor, dan itu setiap petani kita sudah MOU, sudah sepakat akan membeli produk dalam negeri dengan harga 8.500. Jadi ini kalau memang benar-benar ini terjadi, saya yakin ini tahun adalah tahun kedelai bagi kita di Indonesia. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, Pak Dekan, Pak Moderator, Bapak Ibu semua yang nah ini roadmap kita ya. Jadi roadmap kita menuju swasembada ini, jadi tahun 2001 ini kurang lebih luas produksi kita ya 0,76, kemudian 2022 dan seterusnya pada akhirnya 2024 kita bisa menghasilkan 1,3 juta ton, itu sudah bisa 50% dari kebutuhan nasional kita, walaupun masih 50%-nya impor. Tapi kalau memang bisa 100%, semua pihak mendukung, ya, saya yakin bisa. Lahan kita masih cukup, ya, bisa tumpang sari, bisa di lahan tidur, lokasi wilayah-wilayah perkebunan, lokasi perhutani, masih banyak. Dan saya yakin kalau hanya sekitar 1,3 juta hektar masih sangat memungkinkan. Intinya adalah tadi petani menunggu kepastian harga dan penyerapan. Itu yang penting. Kalau itu sudah ada bisa diatur oleh pemerintah, ya, dalam hal ini yang berkompeten mungkin Menko Ekuin ya dan lain-lain sebagainya, itu bisa terjadi. Saya yakin petani kita bersama lagi. Saya kira itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan, karena waktu yang terbatas mungkin nanti kita bisa berkembang lagi di dalam hal diskusi. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, Pak Amiruddin Pohan. Paparannya menarik sekali. Permasalahan-permasalahan kedelai secara nasional sudah dipaparkan. Apa target pengembangan roadmap sampai tahun 2024 sudah disampaikan, dan tantangan-tantangannya yang sudah disampaikan juga, termasuk Sumatera Barat tadi ditantang untuk bisa menjadi salah satu provinsi yang bisa berkontribusi. Ya. Sudah ditantang tadi berapa ribu mau. Dengar dari Bapak Dinas Pak Dodi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak Direktur Aminuddin Pohan. Ya, Pak Kadis. Yang kami hormati para narasumber yang lainnya, Ibu Profesor, Guru Besar yang kami hormati, Pak Dekan yang kami hormati, kemudian Pak pembimbing kami, Pak Ismet yang kami hormati, Pak Prof, dan Direktur Bank Nagari, dan para dosen yang lainnya yang kami hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salam iring salam kita bersama salam. Kami akan menyampaikan perkemahan Komite Kedelai Sumatera Barat. Seperti kita ketahui bahwa kedelai ini merupakan bahan dasar seperti kecap, tahu. Kalau kita lihat 50% itu untuk tempe dan 90% untuk tahu, ini untuk yang lainnya. Gitu. Nah, kemudian antioksidan. Dan ini perkemahan apa Pak? Perkemahan dari Sumatera Barat mulai dari tahun 2010. Lihat, memang yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, memang produksi kita sangat luas, panen kita juga kecil sekali, dan juga produktivitas, dan juga produksi. Kalau di tahun 2010, kita luas panen kita hanya 1.113 hektar. Gitu. Yang paling besar itu kalau kita urut ke kanan Pak, itu hanya 2019 itu 2.541 hektar. Gitu. Ada yang paling sedikit nih di tahun 2016 84 hektar gitu. Jadi ini kondisinya. Kemudian produktivitasnya antara 0,9 ton dengan 1,6 ton. Jadi yang paling tinggi itu 2010. Kemudian ada juga yang paling sedikit nih di tahun 2018 0,898 ton itu. Jadi nggak sampai 1 ton Pak. Ini kami lihat. Kemudian produksi juga kalau dari tahun 2010 1,8 ton 1.835 ton. Kemudian ada juga yang paling tinggi itu di 2019 2.259 ton.